Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Alvin Firdausi dengan NIM 182241027. Di sini saya akan menjelaskan tentang tensor dan analisisnya. Yang pertama yaitu pengertian dasar tensor. Tensor adalah perluasan konsep dari skala dan vektor yang digunakan untuk menggambarkan hubungan matematis antar besaran fisika dalam berbagai sistem koordinat secara konsisten. Hierarki besaran. Yang pertama yaitu skalar, yaitu tensor ordinal hanya memiliki besar contoh massa, suhu, dan energi. Yang kedua yaitu vektor, tensor order satu memiliki besar dan arah. Contoh gaya, kecepatan, dan percepatan. Ketiga yaitu tensor order 2 atau lebih, gambarkan hubungan multidimensi yang lebih kompleks. Contoh tegangan, regangan, dan momen inersia. Yang kedua yaitu intuisi sederhana. Jika skalar adalah satu angka dan vektor adalah daftar angka berarah, maka tensor adalah struktur angka yang dapat menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah ke banyak arah sekaligus. Contoh pada sebuah balok yang ditekan dari berbagai sisi. Tekanan ke kanan berbeda dengan tekanan ke atas. Gaya geser juga muncul. Semua informasi ini tidak cukup dijelaskan hanya oleh satu vektor, sehingga diperlukan tensor tegangan, yaitu tensor sumbu X, sumbu XY, sumbu YX, dan sumbu Y. Selanjutnya yaitu definisi matematis tensor. Tensor adalah objek matematis yang komponennya berubah menurut aturan transformasi tertentu ketika sistem koordinat berubah. Untuk umum yaitu TJ aksen I sama dengan dou X I dou XL per dou XK dou X aksen J T L K. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa tensor menjaga hukum fisika tetap sama meskipun koordinat berubah. Analisis ini sangat penting dalam fisika karena hukum Newton harus tetap berlaku di koordinat kartesius maupun polar. Persamaan relativitas harus tetap benar di ruang lengkung. Yang keempat yaitu jenis tensor berdasarkan indeks. Yang pertama yaitu kontravarian. Ditulis A, I. Berubah berlawanan terhadap perubahan basis. Contoh posisi X, I sama dengan X, Y, Z. Yang ke B yaitu kovarian, ditulis A, I. Berubah mengikuti basis. Yang ketiga yaitu tensor campuran, yaitu T, I, J. Yang kelima yaitu notasi Einstein. Einstein summation convention. Jika indeks yang sama muncul dua kali, maka otomatis dijumlahkan. AI kali BI sama dengan sigma AI kali BI, di mana I sama dengan 1 sampai sama dengan M. Contoh, A sama dengan 1,2, B sama dengan 3,4. Jadi AI BI sama dengan 1 kali 3 plus 2 kali 4 sama dengan 11. Analisis notasi ini yaitu menyederhanakan persamaan panjang, sangat penting dalam mekanika kontinum dan relativitas. Yang keenam yaitu tensor metrik. Tensor metrik digunakan untuk mengukur jarak dalam ruang, yaitu ds kuadrat sama dengan GIJ, DXI, DXJ. Analisis pada ruang datar Euklidean, GIJ sama dengan sigma IJ. Pada relativitas umum, GIJ berubah sesuai kelengkungan ruang dan waktu. Makna fisis, gravitasi bukan gaya biasa, tetapi akibat kelengkungan tensor metrik ruang dan waktu. Ketujuh yaitu delta Kronecker. Delta Kronecker yaitu bernilai 1 jika I sama dengan J, dan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. C. Sebagai identitas tensor, yaitu sigma IJ kali J sama dengan AI. Analisis delta Kronecker bekerja seperti angka 1 pada aljabar tensor. Yang kedelapan yaitu aplikasi tensor dalam fisika. Yang pertama yaitu mekanika benda padat.
tensor tegangan, yaitu menentukan distribusi gaya internal. Yang kedua, yaitu digunakan dalam teknik sipil, material, dan geofisika. Yang kedua, yaitu relativitas umum Einstein, yaitu tensor energi momentum, hubungkan massa energi dengan kelangsungan ruang, yaitu G U mu V sama dengan 8 pi T mu V. Yang ketiga, yaitu elektromagnetik, medan listrik dan magnet dapat digabung dalam tensor elektromagnetik. Kesembilan yaitu analisis filosofis dan ilmiah. Tensor bukan sekadar matriks atau tabel angka. Tensor adalah bahasa universal untuk simetri alam, transformasi koordinat, dan konsistensi hukum fisika. Maka tensor penting karena dengan tensor GPS relativistik menjadi akurat dan analisis gempa menjadi akurat, dan simulasi fluida modern tidak terbatas, dan AI modern TensorFlow menjadi efisien. 10 yaitu tensor dalam komputasi modern. Dalam machine learning, tensor berarti array multidimensi. Pertama yaitu skalar, 0 dimensi. Yang kedua yaitu vektor, satu dimensi, matriks 2 dimensi, dan tensor ke n dimensi. Analisis, walaupun definisi komputasi lebih sederhana, konsep dasarnya sama, representasi data multidimensi. Selanjutnya yaitu kesimpulan mendalam. Tensor adalah struktur matematis yang memungkinkan kita mendeskripsikan sistem kompleks, menjaga hukum fisika tetap invarian, hubungkan matematika dengan realitas fisik. Seperti analisis skalar, berikan vektor, vektor memberi arah, tensor memberi struktur, hubungan menyeluruh. Karena itu, tensor menjadi fondasi fisika teoretis, fisika teknik material, AI, dan kosmologi. Selanjutnya yaitu mengapa fisika membutuhkan tensor. Fisika berusaha menjelaskan alam secara universal. Artinya hukum-hukum fisika harus tetap berlaku dimanapun dan dalam sistem koordinat apapun. Masalah dasar, banyak fenomena fisika tidak cukup dijelaskan hanya dengan skala dan vektor. Karena di dunia nyata banyak sistem memiliki interaksi multi arah secara simultan. Contoh, pada gempa bumi terjadi tekanan ke segala arah, geser terjadi antar lapisan. Dan deformasi berbeda pada tiap sumbu. Yang kedua yaitu tensor sebagai bahasa universal hukum fisika. Tensor memungkinkan persamaan fisika tetap invarian, tidak berubah bentuk ketika koordinat kartesius ke polar, sistem diam ke bergerak, dan ruang datar ke ruang lengkung. Analisis tanpa tensor. Hukum fisika hanya berlaku pada kondisi tertentu. Dengan tensor, hukum fisika menjadi universal. Ketiga yaitu relevansi cabang-cabang fisika. Yang, yang pertama yaitu mekanika klasik dan material. Pertama yaitu tensor tegangan. Ya, dalam benda padat menunjukkan gaya internal persatuan luas, yaitu sigma ID. Contoh pada jembatan. Yang pertama, beban kendaraan menekan vertikal, angin memberi gaya horizontal, struktur mengalami geser. Analisis insinyur menggunakan tensor untuk memastikan jembatan tidak patah, gedung tahan gempa, dan pesawat tahan tekanan udara. Relevansi yaitu tensor langsung terkait dengan keselamatan teknologi modern. Yang kedua yaitu McFluida, McFluid atau mekanika fluida. Fluida bergerak kompleks, yaitu kecepatan berubah, tekanan berubah, dan gesekan internal berubah. Tensor viskositas digunakan untuk prediksi cuaca, arus laut, aliran darah, dan aerodinamika pesawat. Analisis persamaan Navier-Stokes gunakan tensor untuk memodelkan fluida nyata. Yang ketiga yaitu elektromagnetisme. Medan listrik dan magnet awalnya tampak terpisah, tetapi dalam relativitas khusus keduanya digabung menjadi tensor elektromagnetik dengan lambang F mu V. Nah, yaitu listrik dan magnet hanyalah perspektif berbeda tergantung rangka acuan.
Relevansi ini penting untuk generator listrik, MRI, dan radar, dan telekomunikasi. Yang keempat itu relativitas khusus dan umum. Ini adalah referensi paling mendalam dalam relativitas umum. Gravitasi bukan gaya biasa, tetapi kelengkungan ruang dan waktu. Einstein menggunakan tensor medan. G mu V sama dengan grafik 8 pi T mu V. Maka G mu V yaitu geometri ruang waktu, T mu V yaitu massa dan energi. Analisis massa memberitahu ruang bagaimana melengkung, ruang memberitahu benda bagaimana bergerak. Dampak nyata yaitu tanpa koreksi tensor relativistik, GPS bisa melesat kilometer per hari. Navigasi modern gagal. Yang kelima yaitu fisika kuantum dan medan. Dalam teori medan kuantum, partikel direpresentasikan oleh medan. Interaksi medan sering menggunakan objek tensorial. Relevansi membantu memahami Higgs boson, interaksi fundamental, dan kosmologi awal. Selanjutnya yaitu tensor dan simetri alam. Fisika modern sangat bergantung pada simetri, yaitu rotasi, translasi, Lorentz invariance. Tensor menjaga struktur hukum saat simetri berubah. Analisis tensor adalah alat matematis untuk menjaga keadilan hukum alam di semua perspektif. Kelima yaitu relevansi eksperimental. Contoh nyata yaitu ada bidang seismologi. Sensor momen gempa menentukan arah patahan, kekuatan gempa, penyebaran energi. Pada bidang astrofisika, tensor menggunakan untuk menentukan lubang hitam, gelombang gravitasi, dan ekspansi alam semesta. Dalam bidang teknologi, tensor digunakan untuk AI, terutama untuk tensor processing unit. Yang kedua yaitu robotika, yang ketiga yaitu computer vision. Yang keenam yaitu analisis konseptual mendalam. Tanpa tensor, fisika hanya lokal dan terbatas. Dengan tensor, fisika menjadi konsisten, universal, geometris, dan prediktif. Tujuh yaitu hubungan dengan fisika komputasi. Dalam simulasi numerik, tensor dipakai untuk simulasi cuaca, CFD, Computational Fluid Dynamics, FEM, dan Finite Element Method, Machine Learning Fisika. Analisis tensor memungkinkan komputer memproses hubungan multidimensi secara efisien. Kedelapan yaitu contoh sederhana analisis fisik. Kasus batang logam ditarik ke kanan dan ditekan ke bawah. Jika hanya vektor, tidak cukup menggambarkan deformasi penuh. Jika tensor semua gaya internal dan perubahan bentuk dapat dihitung.